Kelakuan Bupati Purwakarta bikin warganya menangis. Bagi-bagi motor NMAX dari duit rakyat, Guntur Romli tampol keras. Bisa-bisanya nutup tempat ibadah dan manjakan pejabat. Motor petinggi. Oh gi anakmu gi motore malah mbok Motor petinggi. tumpaki anakmu gi Piye? Motore gi Malah ya, pelan. gi. Agak launching aja. Oh, rompel tinggi. Sangat menyedihkan, padahal potensi Purwakarta sangat luar biasa, tetapi karena dipimpin oleh orang yang bisa disebut dengan tidak layak atau tidak bisa menjaga warisan legasi dari Kang Deddy, citra Purwakarta sekarang bergeser. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Pegiat media sosial Guntur Romli memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Kritikan dilontarkan setelah mantan istri Deddy Mulyadi itu bagi-bagi motor dinas NMAX untuk para kepala desa. Melalui akun Twitternya, Guntur Romli mempertanyakan pentingnya kebijakan membagikan 183 motor ke Kades. Ia pun menuding aksi Bupati Ane sebagai kampanye terselubung dalam menyambut Pilkada 2024. Guntur menilai seharusnya Ane Ratna sebagai Bupati Purwakarta bisa fokus memperbaiki infrastruktur, alih-alih berbagi motor. Menurutnya, aksi bagi-bagi motor itu tidak penting dan hanya memanjakan para pejabat. Tulis Gun Romli di akun Twitternya 13 April, kebijakan Ane Bupati Purwakarta bukannya perbaiki jalan-jalan yang rusak tapi malah bagi-bagi motor untuk pejabat-pejabat, kampanye terselubung untuk Pilkada 2024. Tak sampai di situ, Guntur Romli juga turut menyindir aksi sang bupati beberapa waktu lalu. Diketahui, Ane sempat menuai kontroversi setelah menutup tempat ibadah karena tidak memiliki izin. Ia pun mengkhawatirkan nasib Purwakarta sejak ditinggal bupati sebelumnya, Deddy Mulyadi, yang juga merupakan mantan suami Ane. Kritikan tajam dari Guntur Romli pun langsung mendapat atensi warganet hingga berita ini dipublikasikan. Cuitannya yang menyoroti Bupati Ane telah mendapatkan ratusan tanda suka. Warganet juga menuliskan beragam pendapat di kolom komentar. Tak sedikit yang juga mengkritisi kebijakan bagi-bagi motor NMAX oleh Bupati Purwakarta tersebut. Menurut salah satu warganet, adanya isu pembagian motor ini jelas sebagai upaya dukungan untuk pilkada berikutnya, bukan justru memikirkan kepentingan masyarakat. Tapi, Ane secara tegas membantah tuduhan itu. Ia berdalih, ihwal adanya pembagian motor ini yang sudah direncanakan beberapa tahun lalu. Ane juga menyebut jika pemberian motor ini setelah sebelumnya melakukan pembahasan bersama. Bahkan kata dia, usulan ini muncul dari pihak Abdesi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta. Ane ngeles, tujuan pemberian 183 sepeda motor itu sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Purwakarta kepada seluruh pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk melayani dan mengelola desa. Motor itu sebagai kendaraan dinas operasional. Tapi siapa yang bakal percaya dengan akal licikmu, Bu? Rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas, membaca gelagat pemimpin licik seperti Anda. Ente kan 2023 lengser, otomatis 2024 kan pilkada. Jelas niat busukmu bagi-bagi motor untuk apa? Lagian untuk menggait suara dari masyarakat yang benar itu bukan kasih motor ke kadesnya, tapi jalannya yang diperbaiki. Kan masyarakat umum yang memakainya, bukan cuma kadesnya. Masyarakat yang disejahterakan, fasilitas daerahnya diperhatikan, bukan malah buang-buang anggaran yang ditaksir mencapai 6,5 miliar. Kocak bener ente. Tapi nasib si Ane ini kayaknya makin oke ya. Makin lihai joget, lihai nutup rumah ibadah, dan lihai bagi-bagi motor. Tapi ya begitulah kualitas pemimpin daerah saat ini. Banyak banget oknum yang secara semena-mena menggunakan uang warga untuk menyenangkan beberapa pihak saja dengan alasan untuk menunjang kegiatan operasional. Tapi pada kenyataannya, ada upaya terselubung untuk memenuhi ambisinya sebagai penguasa.
menghalalkan segala cara demi meraih keinginan menjadi pemimpin, serta memperkaya diri dan kelompoknya. Bukannya untuk membangun daerahnya adalah sebuah perbuatan yang sangat luar biasa buruknya. Namun itulah yang terjadi saat ini, seperti membuat kebijakan kontroversi soal agama adalah hal yang lumrah dilakukan. Belum lagi mencoba tebar pesona, lompat sana lompat sini, janji sana janji sini, bagi uang sana bagi uang sini, demi meraih suara dari rakyat. Miris memang, tapi itulah yang saat ini terlihat. Jadi bagaimana menurut Anda? Bupati Purwakarta ketahuan bagi-bagi 183 motor NMAX ke Kades. Warga curiga ada agenda khusus jelang pemilu 2024. Warga ngamuk bukan main, jalan rusak nggak diperbaiki, malah dibelikan motor. Sangat menyedihkan, padahal potensi Purwakarta sangat luar biasa, tetapi karena dipimpin oleh orang yang bisa disebut dengan tidak layak atau tidak bisa menjaga warisan legasi dari Kang Deddy, citra Purwakarta sekarang bergeser. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Dilansir dari laman Gala Media News, ramai diperbincangkan soal Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, yang bagi-bagi motor kepada kepala desa di Purwakarta. Setidaknya ada 183 desa mendapatkan motor Yamaha NMAX terbaru. Ane Ratna berdalih pemberian bantuan kendaraan operasional bagi desa itu untuk memudahkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas desa. Namun, kebijakan Ane Ratna bagi-bagi motor untuk desa itu menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk dari para warga dan netizen. Ada yang menyebut pemborosan, ada pula harusnya dananya buat pendidikan atau perbaikan jalan yang rusak di Purwakarta. Ada pula yang mencurigai ada agenda politik menjelang pemilu 2024. Di sisi lain, pembagian 183 motor yang menelan anggaran hingga 6,5 miliar tersebut tentu menjadi sorotan, mengingat masih banyak hal yang lebih urgent daripada pembelian motor. Ketidaksetujuan warga Purwakarta tersebut diungkapkan di beberapa kolom komentar di media sosial yang memuat berita tentang bagi-bagi motor tersebut. Seperti di kolom komentar TikTok Info Purwakarta yang banyak mengkritik seperti akun @dewi_aja. Seharusnya sih jalannya yang diperbaiki Bu, bukan anggarannya dibelikan motor. Di akun TikTok Info Purwakarta memang cukup banyak komentar, hingga ribuan komentar memenuhinya yang kebanyakan menyesalkan terhadap kebijakan Bupati Ane. Kemudian juga akun Instagram Info Purwakarta ID, kemudian dari akun @tania_dwi_cahya, Kades tuh semua udah pada orang berada, sekarang ditambah dapat motor NMAX makin aja kaya. Padahal warga Purwakarta yang membutuhkan masih banyak. Sedih lihatnya juga, pedagang, pengamen dan lain sebagainya masih banyak. Kalau disumbangin or perbaikin fasilitas jalan yang nggak baik mungkin lebih bagus. Kemudian dari @eko, jangan sebut kebijakan Min, kurang bijak soalnya. @dadan, orang mah yakin sih, kades-kades nah di imana mayoritas baroga mobil. Kemudian dari @kadekwina, karena jalan sulit diakses, terjal dan berbatu-batu. Mending itu aja dulu diurus. Kalau itu udah diurus, mau pakai kendaraan apapun bisa diakses kan? Selain memudahkan mereka, rakyat juga jadi mudah berkegiatan. Atau ini sekalian aja nih, semua rakyatnya diganti motornya pakai NMAX biar mudah kemana-mana. Itu kan maksud ibu? Canda nih. Dari akun @julianjuli, saya juga sangat kecewa dengan kebijakan aneh ini. Ini nggak bijak sama sekali. Kendaraan emang harus NMAX ya? Ini sih lebih mengutamakan gengsi. Jika secara fungsional sama, masih banyak kendaraan yang murah kok. Mensejahterakan kok yang sudah sejahtera. Bahkan ada netizen yang mencolek Ridwan Kamil dengan menyatakan, Kang Emil, Pak tiasa jelaskan, aha pentingkah pemberian motor daripada pemberian dana untuk perbaikan jalan dan dana yang lainnya. Nah, dalam Info Purwakarta sendiri dibuatkan sebuah narasi yang menyebut baru-baru ini Bupati Purwakarta bagi-bagi 183 motor untuk kreditnya saja 6,5 miliar, belum perawatan dan bahan bakarnya. Dalam akun tersebut dipertanyakan, memang pembelian NMAX itu kebutuhan mendesak ya? Pada banyak loh masalah di Purwakarta yang lebih urgent,
seperti jalan berlubang, jembatan rusak, akses jalan akibat bencana alam longsor, dan puting beliung yang melanda ratusan rumah belum diperbaiki. Padahal, motor dinas Kades sebelumnya juga cukup handal, yaitu Honda Supra X 125cc. Katanya untuk kebutuhan mobilitas aparat desa supaya lebih gampang. Di akhir kalimat yang dinarasikan tersebut, memang dana pembelian itu dari pemerintah yang dialokasikan atau untuk pencitraan karena menghadapi Pilkada 2024. Memang dalam launching pemberian motor tersebut, Bupati Ana menjelaskan bahwa kendaraan operasional ini adalah untuk mobilitas seperti menghadiri rapat, koordinasi instansi terkait, memantau pembangunan infrastruktur di desa, kunjungan lapangan. Ana menyebut, kendaraan dinas itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena jajaran Pemdes tak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Jadi bagaimana menurut Anda?